Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai materi proses pengendalian internal sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Zuriyah, Aprilia Nanda, Eka Rahmawati, Susi Ambarwati, Kotrun Nada Nadhifah, Marta Hediliana, dan Widya Nur Hasanah. Ya, selanjutnya langsung saja pada pembahasan materi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian proses pengendalian internal. Apa sih yang dimaksud dengan pengendalian internal itu? Menurut AICPA, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, personil manajemen, dan satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapat keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan dalam hal-hal sebagai berikut, seperti efektivitas dan efisiensi operasi, kemudian kesesuaian atau keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Konsep pengendalian internal. Manajemen perusahaan diwajibkan secara umum untuk membuat dan memelihara sistem pengendalian internal yang memadai. Pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah kewajiban pihak manajemen yang penting. Aspek mendasar dari tanggung jawab penyediaan informasi pihak manajemen adalah memberikan jaminan yang wajar bagi pemegang saham bahwa perusahaan dikendalikan dengan baik. Selain itu, pihak manajemen memiliki tanggung jawab untuk melengkapi pemegang saham serta calon investor dengan informasi keuangan yang andal secara tepat waktu. Sistem pengendalian internal yang memadai penting bagi pihak manajemen untuk melakukan kewajiban ini. Tujuan sistem pengendalian internal. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pengendalian internal bertujuan untuk 1. Menjaga kekayaan perusahaan, 2. Memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi, 3. Mendorong efisiensi operasional, 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, 5. Jenis sistem pengendalian internal. Menurut tujuannya, sistem pengendalian internal terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Pengendalian internal akuntansi atau internal accounting control, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga harta kekayaan perusahaan dan mengecek keandalan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian internal administrasi, internal administration control, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Komponen sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu mengontrol lingkungan, terutama lingkungan organisasi, meliputi norma-norma, kejujuran karyawan, dan kemampuan manajerial. Lingkungan organisasi sangat membutuhkan sistem pengendalian internal supaya kenyamanan bekerja bisa dirasakan oleh semua anggota organisasi. Kemudian yang kedua yaitu resiko pekerjaan. Pihak manajemen mengatur tentang solusi pengendalian resiko yang terjadi akibat aktivitas perusahaan dalam proses mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pengendalian aktivitas. Pihak manajemen harus membuat prosedur dalam melakukan pekerjaan di perusahaan sebagai pedoman yang harus dipatuhi oleh karyawan. Hal ini untuk menghindari resiko dalam pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi yang baik akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Informasi atau peristiwa yang terjadi di organisasi harus selalu diupdate ke pihak manajemen. Informasi bisa berasal dari pihak internal atau pihak eksternal organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan. Sistem pengendalian internal yang diterapkan dengan baik bisa mempermudah manajemen dalam melakukan pengawasan dan evaluasi dalam organisasi. Model kerangka pengendalian COBIT, COSO, dan ERM. COSO merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COSO merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Komponen pengendalian COSO antara lain meliputi 1. Lingkungan
pengendalian, yaitu tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Kemudian yang kedua yaitu penilaian risiko, yaitu tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko-resiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian kebijakan dan prosedur. Selain yang sudah termasuk komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi, yaitu tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai untuk menjaga akuntabilitas. Kemudian yang kelima yaitu pemantauan, yaitu penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Kemudian tujuan pada setiap komponen KOSO adalah yang pertama, lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari pihak-pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Yang kedua, dalam penaksiran resiko untuk mencapai tujuan yaitu membentuk dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Yang ketiga, aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi resiko dalam pencapaian tujuan entitas. Yang keempat yaitu perlunya untuk mengakses informasi dari dalam dan luar, mengembangkan strategi yang potensial dan sistem terintegrasi, serta perlunya data yang berkualitas. Sedangkan komunikasi berfokus kepada menyampaikan permasalahan pengendalian intern dan mengumpulkan informasi pesaing. Kemudian yang kelima yaitu penentuan dan pemantauan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, serta pencapaian penerapan persyaratan hukum dan peraturan. Selanjutnya, fokus utama KOSO adalah yang pertama, fokus pengguna utama adalah manajemen. Yang kedua, sudut pandang atas internal control adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem yang efektif dan efisien serta laporan keuangan yang andal. Yang keempat, komponen yang dituju adalah pengendalian atas lingkungan, manajemen risiko, pengawasan, serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Yang kelima, pertanggungjawaban atas sistem pengendalian ditunjukkan kepada manajemen. Selanjutnya yaitu ada COBIT. COBIT merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Relay Technology. Adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat oleh ISAKA untuk Information Technology Management dan Information Technology Governance. COBIT adalah alat pendukung yang digunakan oleh manajer untuk menjembatani kesenjangan antara persyaratan kontrol, masalah teknis, dan resiko bisnis. COBIT dibuat untuk 3 pengguna, yang antara lain yaitu manajer, user, dan auditor. COBIT memiliki beberapa komponen antara lain meliputi yang pertama yaitu proses description atau proses deskripsi, merupakan model proses referensi dari bahasa umum untuk semua orang dalam organisasi. Yang kedua, framework atau kerangka, bertujuan mengatur tata kelola IT dan praktek yang baik oleh TI, domain, dan proses, dan menghubungkan dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, kontrol objektif atau tujuan pengendalian, menyediakan satu set lengkap persyaratan tinggi untuk dipertimbangkan oleh manajemen untuk kontrol yang efektif dari setiap proses TI. Yang keempat, maturity models atau model kematangan, yaitu menilai kematangan dan kemampuan per proses dan membantu untuk mengatasi kesenjangan. Yang kelima, manajemen guidelines atau pedoman manajemen, merupakan bantuan menetapkan tanggung jawab, menyepakati tujuan, mengukur kinerja, dan menggambarkan keterkaitan dengan proses lainnya. Kemudian tujuan pada setiap komponen COBIT adalah yang pertama, planning and organization. Domain ini mencakup strategi dan taktik dan perhatian atas identifikasi bagaimana IT secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis.
Selain itu, realisasi dari visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk berbagai perspektif yang berbeda. Yang kedua, acquisition and implementation. Untuk merealisasikan strategi IT, solusi TI perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan serta pemeliharaan sistem yang ada harus dicakup dalam domain ini untuk memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem-sistem ini. Kemudian yang ketiga yaitu delivery and support. Domain ini memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari IT. Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem IT dan hasilnya, serta proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem IT tersebut dengan efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk isu atau masalah keamanan dan juga pelatihan. Kemudian yang keempat yaitu monitoring. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Domain ini menunjuk pada perlunya pengawasan, manajemen atas proses pengendalian dalam organisasi serta penilaian independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif lainnya. ERM. Pengertian dari ERM atau Enterprise Risk Management adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personal lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan, didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi, untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini ada 8 komponen IRM. Yang pertama ada lingkungan internal. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, secara integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Kemudian yang kedua ada penetapan tujuan. Tujuan ditetapkan pada tingkat strategi yang menjadi dasar untuk penetapan tujuan operasional, pelaporan, dan ketaatan. Setiap organisasi menghadapi berbagai resiko baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Penetapan tujuan merupakan langkah awal untuk nantinya dapat mengidentifikasi kejadian, menilai resiko, dan menentukan respon terhadap resiko. Kemudian yang ketiga, ada identifikasi kejadian. Manajemen mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya dan juga memastikan apakah kejadian yang mempengaruhi kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya. Juga membuka peluang bagi organisasi untuk menetapkan strategi yang lebih baik dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang nomor 4, ada penilaian resiko. Penilaian resiko memungkinkan setiap organisasi untuk mempertimbangkan luasnya kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kemudian yang kelima, ada respon terhadap resiko. Setelah respon dinilai, manajemen memastikan setelah resiko dinilai, manajemen menentukan bagaimana resiko direspon, yaitu bagaimana tindakan-tindakan dilakukan untuk mengolah risiko yang terjadi atau berpotensi akan terjadi. Nah, kemudian yang keenam ada aktivitas pengendalian. Merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa risk respon yang dipilih dilaksanakan dengan memadai. Kemudian yang ketujuh ada informasi dan komunikasi. Informasi diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat dan sesuai sehingga memungkinkan setiap orang untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring. Penetapan manajemen risiko atau IRM dimonitor atau dipantau terus dalam rangka untuk memastikan keberadaan dan apakah komponen-komponennya berfungsi dengan memadai setiap saat.
Elemen utama dalam lingkungan internal. Yang pertama ada filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, yang menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompetensi. Perusahaan mendukung integritas dengan yang pertama, secara aktif mengajari dan menerapkannya. Sebagai contoh, membuat jelas bahwa laporan yang jujur lebih penting daripada yang menguntungkan. Kemudian yang kedua, menghindari harapan yang tidak realistis dan insentif yang memotivasi tindakan tidak jujur atau ilegal. Kemudian yang ketiga, secara konsisten menghargai kejujuran dan memberikan label verbal terhadap perilaku jujur dan tidak jujur. Kemudian, elemen yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemegang saham dan memberikan tinjauan independen terhadap manajemen yang bertindak sebagai check and balance dalam tindakannya. SOX mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki komite audit dari luar, direktur independen. Komite ini bertanggung jawab untuk pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal dan perekrutan, dan mengawasi auditor internal dan eksternal yang melaporkan semua kebijakan dan praktik akuntansi. Kemudian elemen yang keempat yaitu struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian elemen yang kelima yaitu metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen harus memastikan karyawan memahami tujuan dan sasaran, menentukan kewenangan dan tanggung jawab untuk tujuan dan sasaran pada departemen dan individu. Mengendalikan akuntabilitas individu untuk mencapai tujuan dan sasaran, serta mendorong penggunaan insentif untuk memecahkan masalah. Kemudian, elemen yang keenam yaitu standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Salah satu kekuatan pengendalian terbesar dalam kejujuran salah satu kekuatan pengendalian yang terbesar adalah kejujuran karyawan. Salah satu kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidakjujuran karyawan. Sumber daya manusia, kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang mengatur kondisi pekerjaan, insentif kerja, dan kemajuan karir dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi, dan loyalitas pelayanan. Kebijakan sumber daya manusia harus menyampaikan tingkat keahlian, kompeten, perilaku etis, dan integritas yang dibutuhkan. Kemudian, elemen yang ketujuh yaitu pengaruh eksternal. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atau organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian intern perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian yang mempengaruhi ketidakpastian. Identifikasi kejadian. CSO mendefinisikan kejadian atau event sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian bisa berdampak positif atau negatif, atau bahkan keduanya. Sebuah kejadian menunjukkan ketidakpastian mungkin atau tidak mungkin terjadi. Kemudian, komponen-komponen pengendalian internal. Pengendalian internal terdiri atas 5 komponen yang saling terkait sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal. Kemudian yang kedua adalah penaksiran risiko. Adalah identifikasi, entitas, dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pengendalian. Adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi. Adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang dilaksanakan tanggung jawab mereka.
Kemudian yang terakhir adalah pemantauan. Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Selanjutnya ada langkah-langkah menerapkan ERM yang efektif. Yang pertama, menentukan model analisa resiko yang tepat. Ada dua model yang bisa dilakukan oleh pimpinan dalam memetakan resiko usaha, yakni menjadikannya sebagai tanggung jawab atau mendelegasikan tugas ini ke komite khusus. Yang kedua, menyamakan persepsi tentang resiko. Dibutuhkan komunikasi yang baik antar lembaga internal dan departemen perusahaan untuk bersama-sama menentukan level resiko perusahaan. Yang terakhir ada mengevaluasi ketersediaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Dalam mengontrol hal ini, pimpinan perlu memastikan kemampuan para direkturnya masih cocok dengan perkembangan zaman atau tidak, punya ide inovatif yang konkret, serta punya kapabilitas secara kepemimpinan dan pelaksanaan teknis. Sesungguhnya, ERM lebih menekankan pada komunikasi dan penyatuan visi antar pimpinan perusahaan. Kemudian, objektif ini akan dibawa untuk implementasi teknis oleh para pekerja lapangan. Oleh karena itu, ERM yang efektif sangat bergantung pada model komunikasi yang tepat serta hubungan yang baik antar pimpinan perusahaan. Aktivitas pengendalian. Komponen pengendalian intern dalam tingkat perusahaan diwujudkan dan diaplikasikan dalam komponen aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan alat bagaimana resiko-resiko yang telah diidentifikasi tersebut dikelola dalam tingkat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, aktivitas pengendalian menyangkut bagaimana perusahaan mengembangkan pengendalian atas aktivitas-aktivitas agar aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif, bagaimana kebijakan dan prosedur dibangun, serta pengendalian atas teknologi informasi. 6 prinsip dari aktivitas pengendalian. Yang pertama ada establishment of responsibility atau pembentukan tanggung jawab. Pengendalian menjadi efektif ketika hanya seseorang yang ditugaskan untuk tanggung jawab tertentu. Pembentukan tanggung jawab sering mengharuskan pembatasan akses kepada karyawan yang memiliki otorisasi. Yang kedua ada segregation of duties atau pemisahan tugas. Pemisahan tugas diperlukan untuk mengurangi kemungkinan bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dan kecurangan. Yang ketiga ada documentation prosedur atau prosedur dokumentasi. Perusahaan harus membangun prosedur untuk mendokumentasikan setiap transaksi. Perusahaan seharusnya menomorkan setiap dokumen transaksi sehingga kejadian transaksi dicatat 2 kali dapat terhindar. Yang keempat ada physical control atau pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik berhubungan dengan penjelasan penjagaan aset dan memastikan ketepatan serta reliabilitas catatan akuntansi. Yang kelima ada independent internal verification atau verifikasi internal yang independen. Prinsip ini melibatkan pemeriksaan data yang diperiksa oleh karyawan. Pemeriksaan catatan secara berkala atau secara mendadak seharusnya dilakukan oleh setiap perusahaan. Dan yang terakhir ada human research control atau pengendalian sumber daya manusia. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sehubungan dengan pengendalian sumber daya manusia antara lain memantau karyawan yang memegang kas, merotasi pekerjaan karyawan, dan memberikan jatah atau kesempatan untuk berlibur bagi para karyawan. Selanjutnya ada contoh aktivitas pengendalian internal pada PT Jasara Harja. Yang pertama, pemisahan fungsi. Di pemisahan fungsi ini diarahkan untuk mengurangi kesalahan, kecurangan, dan pemborosan. Dalam pemisahan fungsi ini, Jasara Harja melakukan beberapa hal. Yang pertama, tidak seorang pun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi dari awal hingga akhir proses. Yang kedua, ada pelimpahan tugas kepada lebih satu orang karyawan dilakukan secara sistematik. Tujuannya untuk memberikan keyakinan adanya check and balance. Yang ketiga, ada jajaran manajemen PT Jasara Harja berusaha mengurangi kesempatan terjadinya kolusi. Kedua, ada pengendalian fisik dan aset. Pengendalian fisik atas aset di lingkungan PT Jasara Harja ini diarahkan untuk mengamankan dan melindungi aset-aset yang beresiko. Untuk itu, jajaran manajemen PT Jasara Harja itu melakukan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan kebijakan dan prosedur pengamanan fisik, kemudian diimplementasikan serta dikomunikasikan ke seluruh karyawan.
Yang kedua, mengembangkan disaster recovery plan secara teratur. Yang ketiga, mengembangkan identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur. Yang ketiga, ada otorisasi. Pelaksanaan dimaksud harus diotorisasi dan dilaksanakan oleh karyawan yang berwenang. Untuk melaksanakan transaksi dan kejadian yang sesuai jajaran manajemen PT Jasara Harja memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, pengendalian dilakukan untuk memastikan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan dan arahan dari jajaran para manajemen. Yang kedua, pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kejadian itu signifikan telah dilaksanakan dan diotorisasi serta dilakukan hanya oleh karyawan yang bertindak sesuai kapasitasnya. Yang terakhir ada kondisi dan syarat otorisasi secara jelas dikomunikasikan ke jajaran manajemen dan karyawan. Syarat otorisasi sendiri itu harus sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat ada pencatatan. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu wajib dilaksanakan di lingkungan PT Jasara Harja. Untuk menjamin pencatatan yang akurat dan tepat waktu, jajaran pimpinan di PT Jasara Harja itu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama itu, transaksi dan kejadian diklasifikasi dan diverifikasi dengan tepat dan dicatat segera, sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi jajaran pimpinan dalam mengendalikan kegiatan dan mengambil keputusan. Yang kedua ada klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, verifikasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar. Yang ketiga, ada klasifikasi dan verifikasi yang tepat atas transaksi dan kejadian mencakup organisasi dan formal informasi pada dokumen, sumber, dan pencatatan ikhtisar sebagai pelaporan. Yang terakhir ada penyesuaian berlebihan terhadap jumlah atau klasifikasi dan verifikasi perkiraan tidak diperlukan sebelum finalisasi pelaporan keuangan. Aktivitas pengendalian internal pada PT Jasara Harja yang kelima ada pengecekan. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan PT Jasara Harja dilaksanakan oleh aparat Satuan Pengawasan Intern SPI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya, SPI menyusun audit charter piagam atau audit Satuan Pengawasan Intern yang disetujui oleh komisaris dan ditetapkan oleh direktur utama. Yang selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Ada 7 cara mengomunikasikan informasi yang relevan, yaitu yang pertama, harus dipastikan bahwa SIA menghasilkan pelaporan keuangan yang handal. Yang kedua, semua transaksi yang diproses adalah transaksi yang valid dan terotorisasi. Yang ketiga, semua transaksi yang valid mesti direkam dan diinput tepat waktu dengan cukup detail sehingga transaksi dapat diklasifikasikan dengan semestinya. Yang keempat, semua data input akurat dan lengkap. Yang kelima, semua transaksi yang telah diinput diproses dengan baik. Yang keenam, semua output yang diperlukan disajikan sesuai dengan aturan yang ada untuk menghasilkan informasi yang akurat dan handal. Yang ketujuh, semua transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Selanjutnya ada monitoring. Monitoring adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Nah, ada 10 kegiatan monitoring. Yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Dengan efektivitas pengendalian internal itu diukur dengan menggunakan evaluasi formal dan evaluasi penilaian diri. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif itu meliputi melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja pegawai, mengoreksi kesalahan, dan mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban itu meliputi anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas. Standar kualitas itu meliputi perbandingan laporan kinerja aktual dan yang direncanakan dan prosedur untuk menyelidiki serta mengoreksi varian yang signifikan. Yang keempat, ada mengawasi aktivitas sistem.
Seluruh transaksi dan aktivitas sistem itu harus direkam di dalam sebuah log yang akhirnya mengindikasikan nanti siapa yang mengolah data apa yang diolah, lalu kapan, dan dari perangkat online yang mana. Yang kelima, ada melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Yang keenam, ada menjalankan audit berkala, yaitu dengan cara menjalankan audit keamanan eksternal dan internal, dan jaringan dapat menilai dan mengawasi risiko maupun mendeteksi penipuan dan kesalahan. Yang ketujuh, ada memperkerjakan petugas keamanan komputer dan chief compliance officer. Yang kedelapan, menyewa spesialis forensik. Yang kesembilan, memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Dan yang ke-10, mengimplementasikan hotline penipuan. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangan dalam penyampaiannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.